Di dunia ada ratusan awak kapal yang terdampar di dalam kapal yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ada yang sampai tahunan di sana. Mereka tidak bisa turun ke darat karena aturan imigrasi setiap negara berbeda-beda. Ini sebagian kisah mereka. Abdul Nasir Saleh mengatakan dia jarang mendapatkan tidur malam yang nyenyak selama hampir 1 dekade bekerja tanpa bayaran di kapal kargo yang ditinggalkan pemiliknya di pelabuhan sepanjang Laut Merah. Pada malam hari, dia hanya termenung di atas kapal Al-Baha yang sudah tua, sambil memikirkan upah yang belum dibayar, yang dia khawatirkan tidak akan pernah dia dapatkan jika meninggalkan kapal. Pada siang hari, ia mondar-mandir di Geladak, terjebak selama 2 tahun terakhir di Pelabuhan Jeddah, tidak dapat menginjakan kaki di darat karena undang-undang imigrasi Arab Saudi yang ketat. Penderitaan Saleh adalah bagian dari masalah global yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. PBB telah mencatat peningkatan jumlah awak kapal yang ditinggalkan oleh pemilik kapal, sehingga para pelaut berada di kapal selama berbulan-bulan dan terkadang bertahun-tahun tanpa bayaran. Lebih dari 2.000 pelaut di sekitar 150 kapal ditelantarkan tahun lalu. Jumlah kasus ini berada pada titik tertinggi sejak Organisasi Buruh dan Maritim PBB mulai melacak kapal-kapal yang ditinggalkan 20 tahun yang lalu. Angka ini meningkat selama pandemi global dan terus meningkat seiring dengan inflasi dan kemacetan logistik yang meningkatkan biaya bagi pemilik kapal. Kasus-kasus ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dengan para pekerja ditinggalkan di kapal pabrik ikan di Angola, terdampar di kapal pemecah es di Belanda, dan tanpa makanan atau bahan bakar di Istanbul. Namun, negara-negara yang mendaftarkan kapal-kapal ini dan diwajibkan oleh perjanjian untuk membantu para pelaut yang ditinggalkan terkadang gagal untuk terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tanzania yang mendaftarkan kapal tempat Saleh ditinggalkan tidak pernah menindaklanjuti kasusnya atau bahkan menanggapi email, kata Mohamed Arahedi, salah satu pengurus serikat pekerja yang menangani kasus Saleh. Pemilik kapal seringkali menelantarkan awak kapal ketika mereka dilanda kenaikan biaya bahan bakar, utang, atau perbaikan tak terduga yang tidak mampu mereka tanggung. Beberapa pemilik berjanji untuk membayar ketika keuangan mereka membaik. Negara tempat kapal didaftarkan atau berlabuh atau awak kapalnya sendiri dapat menuntut pemilik kapal di pengadilan. Namun memulihkan gaji di masa lalu bisa menjadi perjuangan bertahun-tahun yang seringkali gagal untuk berhasil. Berdasarkan Konferensi Buruh Maritim, sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara luas dan dianggap sebagai undang-undang hak bagi pelaut, pekerja di laut dianggap ditelantarkan ketika pemilik kapal menahan gaji selama 2 bulan, berhenti menyediakan pasokan makanan yang cukup atau gagal membayar untuk memulangkan mereka. Konvensi tersebut mengharuskan negara-negara bendera untuk turun tangan ketika pemilik kapal meninggalkan awak kapalnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan pelaut, repatriasi, dan memverifikasi bahwa pemilik kapal memiliki asuransi untuk menanggung gaji hingga 4 bulan, agar ratusan awak kapal yang terlantar bisa direpatriasi ke negara asal mereka. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Terima kasih dan sampai jumpa.